muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di Mushola At-Tin dalam rangka meluruskan niat. Kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini di hari keempat di bulan November, agar Allah jadikan sebagai pemenuh keranjang surgawi kita insya Allah. Karena kita masih kurang bekal ngadap Tuhan nanti ini. Sementara nanti di padang mahsyar itu kan kita dibangkitkan, kata Rasul, yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti seperti kita diwafatkan. Nah, sementara ada riwayat yang mengatakan bahwa manusia ini diwafatkan tergantung kebiasaannya. Bagaimana kebiasaan kita yang tahulah. Makanya sangat disayangkan kalau kita enggak mengerti makna ayat yang mengatakan faida faragta fansab. Punya waktu luang isi. Balikan ke hukum asal, kita tercipta untuk beribadah. Breaknya kita dari ibadah itu, breaknya kita dari ibadah, mungkin kita mandi, kita selesai mandi, ibadah lagi. Breaknya ya kita mesti ngantor, kerja, atau kita berusaha, dagang dan lainnya. Breaknya apa lagi? Ya mungkin kita makan. Artinya itu aktivitas dunia yang Allah sudah bilang, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Supaya ringan nih. Ya, supaya ringan dalam belajar gitu. Balikin ke hukum asal. Allah ciptakan kita buat belajar. Breaknya kita nggak belajar apa? Ketika kita masak, ketika kita kerja, ketika kita bertemu dengan orang, atau apalah. Selesai semua, balik lagi belajar. Timbulin kecintaan. Orang baca Quran juga sama. Hukum asalnya kita baca Quran. Breaknya ada tamu. Nggak ada tamu, baca lagi. Ya, kemudian kita beraktivitas, selesai aktivitas baca lagi. Jadi balikin ke hukum asal bahwa memang kita ini tercipta untuk beribadah. Ibu tercipta untuk beribadah. Ibadah perempuan ya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Silakan keluar rumah. Selesai buru-buru balik. Karena sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Ya, ini cara kita untuk merasakan kenikmatan dalam berbuat baik. Ya, hukum asalnya begitu. Jadi jangan heran kalau ada ulama bisa menghatamkan Quran 1 bulan 10 sampai 20 kali hatam. Karena memang dia balikin ke hukum asal. Asalnya memang dia baca Quran. Kayak kita lah bisa kuat banget megang handphone. Gitu kan. Kenapa? Karena kita bikin hukum asalnya kita senang lihat handphone. Berhentinya kalau teman ngajak ngomong. Selesai ini scroll lagi. Berhentinya kalau teman ngomong. Scroll lagi ya. Dihitung-hitung waktu kita main handphone itu bisa 6 jam satu hari. Allahu Akbar. 6 jam per 24 jam kali umur kita 60 tahun, nyaris 13 tahun main handphone doang gitu. Hampir 3 kali pemilu tuh. Ngebuang waktunya, Allahu Akbar. Ini namanya Zaiful Hadarah. Peradaban palsu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Dan terbukti sampai ada orang berani mutusin misah sama suaminya gara-gara dilarang main handphone. Kalau kamu masih mau lanjut ini rumah tangga, tinggalin handphone. Hapus itu Instagram. Tinggalkan sosial media. Oh maaf, itu privasi. Mendingan kita pisah. Ada yang begitu. Wallahi ada. Dahsyat ya. Zaiful Hadar itu dahsyat sekali. Sampai ada anak berani membentak orang tuanya cuma gara-gara handphonenya diambil. Oh, Zaiful Hadar dahsyat sekali. Ya. Sampai ada istri ngambek berbulan-bulan gak melayani suami cuma gara-gara gak dibeliin handphone iPhone. Ada, wallah ada. Ini saya ngomong gak mau ngomong bohong lah ya. Karena kan suka bikin konseling. Jadi suka ada berita, ya Karim, ini
akhir zaman ini generasi J ini macam-macam pola ngambek ini ya. Sehingga udah nggak ada lagi ciri-ciri orang-orang terdahulu yang berpikir bagaimana memberikan manfaat. Masya Allah. Taib, kita akan masuk bab berikutnya tentang bab wujubud dukhul fil Islam kullih wa tarku masiwahu. Artinya bab tentang kewajiban masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Nah, ya udkhulu fis silmi kaf. Dalilnya masuk tuh Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fis silmi kaf. Tapi kan itu ayat muqaddimahnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaf. Orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kan dia udah beriman Ustadz. Apa suruh Islam lagi? Ya makna Islam itu kan tunduk dan patuh. Anda sudah mengaku beriman kepada Allah. Iya. Cuma kadang-kadang Anda nggak tunduk sama Allah. Ya Allah perintahkan sesuatu Anda nggak nurut. Setan yang harus dijauhi malah Anda ikuti. Ini menandakan manusia walaupun sudah beriman, dia punya karakter iman yang sifatnya manusiawi. Yazid, naik dan turun. Kalau memang iman naik turun, wajar kalau Allah bilang, hei orang yang beriman, udhulu fisilmi kafah. Nah kata udhulu ini dalam bahasa Arab namanya amr, perintah. Perintah dalam agama kita dimaknai wajib. Dan tidak ada kewajiban dalam syariat agama kecuali berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Naam. Ya. Berkaitan dengan iman. Orang yang beriman, orang yang terkena kewajiban. Dan setiap kewajiban dalam agama sifatnya perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wah kalau enggak beriman agak susah nih. Kenapa? Kita udah enggak ngelihat Rasul. Nabi udah gaib. Beliau sudah wafat, betul? Iman yang maju. Oh iya. Bagaimana bisa meyakini yang Rasul ajarkan? Tentu dia akan mencari tahu. Mengembalikan semua kepada ulama yang Nabi merekomendasinya. Kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadilu man tamassaktum bihima, Al-Quran wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara sama kalian, yang kalau kalian berpegang dengan keduanya, nggak mungkin tersesat. Al-Quran dan sunnah. Siapa yang megang? Nabi bilang, al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita nggak ketemu Nabi, cuma kita ketemu ulama. Ulama yang mana? Yang sanadnya nyampe ke Rasul. Kalaupun kita nggak tahu sanad ini ulama, Ali bin Abi Thalib bilang, ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang bijak ya agama ya. Karena agama pengen kita ini tahu syariat itu adalah cara hidup. Cara hidup itu kalau kalian imani, ini yang Allah inginkan. Makanya di Al-Hujurat ayat 14 dikatakan, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan Muhammad sama orang yang sholat tapi korupsi. Katakan sama orang yang sudah menikah kok bermaksiat di luar. Katakan sama orang yang masih punya orang tua ngaji cuma kok ngegas aja sama orang tua. Gak bisa berbakti, katakan. Tapi dia sholat. Naam, dia Islam, cuma belum beriman. Ketundukannya dalam syariat itu belum mengefek. Secara penampilan sudah syar'i lah. Yang laki sudah cingkrang, jenggot, jidat, cemong, mata kaki kapalan. Betul? Sering bersila lah di musola gitu loh. Yang perempuan sudah syar'i, kerudungnya An-Nur ayat 31 kok. Jilbabnya Al-Ahzab 59. Gak ada masalah. Cara sholat itu udah kayak sifat sholat Nabi. Allah.
Udah ngaji nih, kelihatan kan gitu ya. Tapi kok nggak seperti harusnya, Naam, itu yang dimaksud. Karena nanti beragamlah karakter orang dengan keislamannya. Disitulah agama butuh jam terbang. Ya, kadang-kadang si penghafal Quran tidak bisa melebihi kemuliaan ibunya yang cuma waduha ke bawah. Mamahnya nggak 1 juz loh. Hafalan orang tua kita waduha ke bawah. Anaknya ini berapa juz, tapi mutiara hatinya beda. Hati orang tua begini. Selalu menyiapkan maklum buat anak-anaknya. Kok ini yang hafalannya banyak nggak memaklumi orang tuanya. Itu yang saya maksud. Ya, Masya Allah. Ya tayyib. Dalam bahasa ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang yang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Harusnya iman itu modal Anda untuk total dalam beragama. Jangan dipilah-pilah. Lawang kamu yang butuh agama, bukan agama butuh kamu. Kayak perempuan bilang, oh enggak, suami harus paham saya. Situ yang paham suami, lawang surganya adalah suami. Mama harus paham aku, salah. Kamu anak laki paham mamanya. Itu pintu surga kamu. Ini hari gini enggak, orang suka merekayasa kata. Sehingga dia pengen dipahami. Lah, justru orang hebat itu memahami, bukan pengen dipahami. Orang hebat itu memberi, bukan menerima. Orang hebat itu memang mengambil manfaat, tapi lebih senang dia memberikan manfaat. Ya, kita suka salah paham dalam kata ini. Seakan-akan agama berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan agama. Kayak nuntut ilmu. Ya, jangan dibilang musola atin butuh kalian jamaah. Kalian yang butuh musola atin di Asam Baris. Hari gini mau nyari kajian sunnah yang gratis di tempat yang terfasilitasi susah. Kajian bayar dikit dikomplain. Kajian bayar. Agama mahal. Gitu. Yang gratis lo gak datengin. Emang bawel cabein mulutnya hatu-hatu. Ya, ayo dong. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Mau yang kajian, mau panitianya, mau si ustadznya. Ini kita yang butuh musola atin. Ya, namanya kebaikan itu perintahnya fastabiqul khairat tadi. Berlomba-lomba. Jangan malah kayak kita dibutuhin. Kita yang butuh kesempatan. Keranjang surgawi kita masih kosong ini. Duh, kalau nanti duha kita diwafatin, modal apa kita ketemu Allah. Jangan bilang mati gampang nanti, belum tentu. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Karena Allah sudah bilang, kamu tuh nggak tahu kapan kamu diwafatkan, di bumi mana kau diwafatkan. Dan kita nggak pernah tahu, memang nggak pernah tahu. Cuma dikasih bocoran, kullu nafsin ikotul. Maka saya sering bilang sama anak muda, bodoh sekali kalian. Ya Nabi sudah bilang bodoh, rogi ma'anfu. Bodoh sekali. Kenapa ya Rasul? Ini orang punya orang tua, nggak bisa ke surga, bodoh. Ya orang laki, orang tua. Kalau perempuan bodoh banget nih, perempuan punya laki nggak bisa ke surga. Bahlul. Bodoh banget. Apa dia jamin siang nanti masih ketemu sama suaminya? Apa dia jamin siang nanti masih pegang tangan orang tuanya yang hangat? Ya. Saya selalu bilang kalau pagi sama ibu saya cium tangan, saya bilang, ma doakan biar gampang perjalanan hari ini. Ma, tolong tangan ini tetap hangat sampai sore nanti. Ma. Masih butuh ini tangan yang sehat. Iya. Karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Ini fursah thayyibah. Timing yang bagus banget dari Allah. Jangan disia-siakan. Jadi Allah bilang, hei orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara total. Secara menyeluruh. Kenapa? Kamu berhajat dengan Islam. Maknanya cuma orang beriman yang akan mendapatkan manfaat Islam. Karena orang non-muslim juga nanti banyak yang berbuat baik. Dalam Islam ada sedekah. Orang kafir juga bisa memberi, bukan tidak. Cuma kan hikmah di balik sedekah itu kan ada di agama Islam.
Ya, mana qasat shadaqatum mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah. Kemudian apa as-shadaqatu tudiul bala, kalian sedekah itu tolak bala gitu ya. Itu berkait sama agama nantinya. Ayo kata Allah, karena kamu nggak dijamin besok masih bisa berbuat baik. Kalau hari ini masih bisa datang ke kajian, datang. Datang. Mungkin besok kita sudah dituntut. Atau enggak tolak cerita dunia, karena Allah yang maha tahu. Dan kita cuma bisa berdoa, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini gitu kan. Tapi kan itu masih hanya Allah, kehendak Allah. Kalaupun besok terjadi kiamat, kata Rasul, besok tuh infonya kiamat. Hari ini masih bisa nanam sebutir korma, tanam. Jangan tunda. Karena kita butuh pahala yang banyak. Masya Allah. Nah, ayat lainnya di surat An-Nisa, ayat 150, 151 itu ya. Dikatakan bahwa innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah bilang begini. Kata Allah, innal ladina yakfuruna billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya dalam hukum. Dalam hukum. Allah perintahkan, dia enggak nurut. Kata Allah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Malah dia seringan masbuk tanpa sebab. Minta dimaklumi sama Tuhan. Ya karena gue kan bos. Wajar dong namanya bos. Rapat gitu kan. Karena kalau rapat kadang-kadang lagi baru mulai udah azan. Kan daripada pikiran terusin dulu dah. Ada pertengahan baru kita bisa break sebentar sholat. Ya masbuk. Lagi Tuhan juga paham. Tuhan paham. Lu siapa anak Tuhan? Tuhan gak beranak, enak aja. Jangan suka pengen jadi anggota keluarga Tuhan. Tuhan gak butuh keluarga. Ini orang suka minta dispensasi. Jangan dia yang bikin masjid bodoh amat gitu loh. Gak ada urusan. Yang bikin Ka'bah aja bilang Robbana taqabbal minna. Lu baru bikin masjid aja sombong bener. Minta dimaklumin. Karena pahala orang sholat di masjid dia, pahala dia betul. Cuma kan tetap berlaku hukum. Fawailul lil musallin. Memang ada keutamaan bersedekah. Cuma ya nggak menutup. Tetap Allah mengatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin." Anda berbuat baik yang memang ada balasannya. Anda berbuat nggak baik juga ada azab dan balasannya. Jangan suka merasa di zona aman dalam hidup ini. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi iman kita sore nanti. Kita cuma minta sama Allah dari pagi sudah asbahna wa asbahal muluk lillah. Sore nanti tolong amsayna wa amsal muluk lillah. Minta sama Allah. Minta sama Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah. Allahumma hafasni min baini yadi. Masya Allah, kita minta sama Allah. Kenapa? Dunia ini mungkin dan semuanya mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Sang pencipta kemungkinan ini suka kalau dideketin gitu loh. Mintalah kemungkinan yang baik. La yaruddul qada ila du'a. Karena gak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, letakkan semua pada tempatnya. Wa ja'ana lailan libasan wa ja'ana naharan ma'asa. Ini tempatin pada tempat aja pahalanya nampak sekali. Jadikanlah malam untuk istirahat. Jadikanlah siang dari awal pagi untuk beraktivitas. Yang greget dikit ngapa? Karena gak ada yang jamin kamu masih bisa berbuat baik sebentar lagi. Ayo, Masya Allah. Orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayufarriqu bainallahi wa rasuli. Atau yuridun, dia menginginkan yufarriq, yakni membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah,
Wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Seperti orang mengatakan, iya saya sih beriman ya, yang Allah firmankan. Cuma kalau untuk menerima hadis nggak gampang. Karena kan hadis banyak yang doif dan lain sebagainya. Ini salah paham dalam menerjemahkan hadis. Sehingga ana sholat pada waktunya, kalau untuk sunnah nggak dulu deh. Kenapa? Karena yang wajib aja dulu. Kalau Anda mampu, kenapa nggak melaksanakan? Nabi yang mengatakan bahwa cintanya Allah itu datang kepada orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau Anda pengen dicintai sama Allah, tolong yang telah kau gugurkan dalam bentuk kewajiban itu, hiasi dengan yang sunnah. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, Masya Allah. Kata Allah, idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'uidzannahu. Kalau ini orang minta, pasti diberi sama Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti dilindungi. Cuma gara-gara apa? Menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Apa alasan kamu nggak melaksanakan? Cuma sunnah. Allahu Akbar. Padahal melaksanakan yang sunnah dengan ilmu yang dikedepankan bagian dari ibadah itu sendiri. Allah yang berfirman, atiullaha wa atir rasul. Allah yang berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Al-Hasr ayat 7. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang, jauhkan. Harusnya cukup sudah. Kenapa? Karena agama ini merupakan rahmat Allah buat orang yang mau melaksanakannya. Jangan sampai nggak memanfaatkan mumpung masih bisa berbuat baik, fastabiqul khairat. Dia mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Bahkan ketika mereka mengatakan kami mengingkari sebagian, begitu pula sebagian lainnya. Kemudian dia bermaksud mengambil jalan tengah di antara keduanya. Allah yang mengatakan, kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Ini yang saya maksud, kata Allah, orang kafir yang real kafir ini. Kamu itu bukan tugas manusia ini, kamu tuh manusia. Ditugaskan sama Allah bukan buat milah-milah hukum. Ini orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Seneng ini ngotak-ngatik ayat begini nih. Ini cikal bakal kekafiran. Bahkan kalau sudah pakai bahasa Allah di An-Nisa 151 itu Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Ini kafir yang Allah maksud. Karena kalau kafir mutlak dia nggak kenal agama, kafir tok. Kalau kafir yang sebenarnya ini tahu hukum cuma nggak dipakai. Suka ngotak-ngatik. Ya. Nih di orang-orang liberal nih banyak yang kayak begini nih. Gimana caranya nggak terkena hukum? Gimana caranya? Jadi kalau bisa dia pelipirin, dia candain, dia bikin meme-meme tentang hukum tersebut. Allahu Akbar ya. Oh ini nasabnya ke Abdullah bin Ubay bin Salul banget kalau begini ya. Yang di zaman Nabi itu troublemaker benar-benar nih Abdullah bin Ubay ini. Selalu bisik-bisikin orang ya supaya jangan yakin sama Nabi Muhammad. Sampai puncaknya tuh dia timbulkan fitnah katanya Aisyah berselingkuh dulu tuh. Ya dia orang yang ngerti agama bukan enggak. Bahkan dia mencari celah kapan Nabi ini lengah. Karena kan nyaris Nabi percaya dengan omongan Abdullah bin Ubay kan. Tentang perselingkuhan Aisyah. Oh kalau Allah enggak turunkan ayat. Enda selesai sudah. Jadi orang yang benci dengan Aisyah itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah cikal bakal Syiah. Orang-orang Yahudi Madinah cikal bakal Syiah itu dari dia. Sampai sekarang kan orang-orang Syiah kan benci sama Aisyah. Karena nenek moyangnya sudah gak senang sama Aisyah. Wayadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 85. Ketika Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd
Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Hampir mirip sih ya. Ayatnya mengatakan gini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Kitab itu tulisan yang kita bahas yang lampau ya. Masih ingat kan? Kan orang suka bilang, ada Quran gak bro? Ada tuh Tat. Ditunjuk tuh. Lemari Quran tuh Quran Tat. Itu bukan Quran. Ini diambil. Ini bukan Quran. Ini namanya mushaf. Kumpulan lembaran, mushaf namanya. Itu mushaf bukan Quran. Ambil sini, diambil deh. Dibuka. Nah, banyak ayat tuh. Ini Quran bukan, itu kitab. Ya, jadi mereka ini ingkar dengan tulisan-tulisan pada mushaf. Kapan dikatakan Quran yang kita pegang? Ketika dibaca. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, itu Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu Quran. Qul huwallahu ahad. Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu Quran. Itu mushaf, dalamnya ada kitab. Enggak pernah jadi Quran kalau enggak dibaca. Mafhum? Adapun bacaan dalam mushaf tersebut, ya, itu bisa menjadi az-zikra. Nama lain Quran. Kenapa? Karena mengingat, pengingat. Bisa jadi petunjuk, namanya Al-Furqan. Jadi nama Quran itu mushaf, kitab, Quran, zikra, Furqan. Bertahun-tahun ngaji gue baru paham di pagi begitu tadi terus. Itu pentingnya kita belajar tuh, jadi oh iya ya. Makanya orang dulu suka bilang ya baca tuh Quran. Ya kalau memang pengen jadi Quran ya dibaca. Kalau memang tuh Quran lembarannya udah banyak hilang, ya mushaf itu mendingan didaur ulang, dihancurin. Mushaf kok bukan Quran yang dihancurin. Kita kalau nggak apa, Quran dihancurin. Quran nggak bakal bisa dihancurin karena Quran dibaca. Yang dirusak mungkin mushaf, nanti lari ke akhlak, adab. Tentang masalah mushaf tersebut, di situ khilaf, masalah menyentuhnya, masalah memegangnya, ya karena kita kalau mau megang Quran suruh berwudu, itu pendapat, akhlak, ya kenapa memuliakan mushaf, ulama macam-macam memuliakan mushaf tuh, sampai kalau kita ke Museum Madinah itu ada satu lemari kecil yang termahal di dunia. Terbuat dari kayu yang termahal, kemudian bermotifkan gading dan lain-lain itu ya. Dibuat oleh salah seorang kaya di negeri Pakistan kalau nggak salah ya. Itu cuma buat meletakkan Quran. Saking mereka yusiru bil banan, respect dengan Quran. Kalau kita kan kadang-kadang Quran kita pakai buat nutupin air kalau malam, betul. Kadang-kadang dekat mangkok bakso bekas kita makan gitu ya. Kalau orang-orang soleh nggak main-main masalah kayak begituan ya. Tayyib. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian lainnya? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian dari kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Nabi aja bilang kok, dakwahku dengan dakwah Rasul sebelumku itu tidak ada perubahan. Seperti sebuah bangunan yang sudah jadi. Karena Nabi, Rasul semuanya agamanya Islam. Ya, Al-Anbiya dinuhum wahid. Para Nabi itu agamanya satu. Agamanya satu Islam. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tapi pada setiap mereka itu diajarkan cara. Nah caranya ini yang beda. Maka beliau mengatakan dakwahku dengan dakwah Rasul sebelumku itu seperti sebuah bangunan yang sudah jadi. Bangunan yang sudah, cuma ada satu bata yang belum dipasang.
Jadi itu bangunan ada satu bata. Dan orang semua berkata, bagus ya ini bangunan. Kok batanya kurang satu? Akulah bata tersebut, kata Rasul. Ya, jadi dalam dakwah sama. Nanti teman-teman yang sudah ngaji, mau dakwahin di masyarakat nih. Udah ada kan Islam di masyarakat, betul? Jangan dirubah. Anda lagi pengen hantem, tat, kampungan ini, tat, ngajinya malam Jumat doang. Ada apa dengan malam Jumat? Kan nggak boleh. Emang lu nggak paham. Malam Jumat, malam penuh berkah, Sayyidul Ayyam. Salahnya di mana? Lawang orang tahajud malam Jumat aja dinilai sedekah yang besar. Berhubungan suami istri aja malam Jumat pahalanya tersendiri, betul? Salahnya di mana ngaji malam Jumat? Nggak salah. Ngapain dibubarin? Jangan cari gara-gara kalau nggak berilmu. Terus jadi bener, tat. Ya wallahu alam. Kok wallahu alam? Apa dulu yang dibaca tuh malam Jumat? Kalau yang dibaca suratnya itu aja, nah itu masalah. Oke, itu masalahnya di situ. Bukan malam Jumatnya yang disalahin. Hari gini ngumpulin orang ngaji malam nggak gampang. Pagi aja duluan si Ustadz, betul? Subhanallah. Apalagi malam, betul? Oh lebih susah lagi loh, jangan salah loh. Lebih susah lagi. Ini orang nggak disuruh pada ngumpul tuh malam Jumat kan cakep bener. Udah gitu pas pulang pada bawa besek, betul. Kita ngaji kapan bawa besek pulang, betul. Sejak bujak kajian di musola Atin, ada yang pulang bawa besek? Gak ada. Alamak kajian malam Jumat, betul. Kita mau bubarin yang mereka sudah nikmatin, ya nggak bisa. Jangan gampang ngerubah. Tradisi kita ada istilah di beberapa tempat tuh istilah di kita lah secara umum lah ada istilah kumpul-kumpul Lebaran. Ya memang dalam agama kita nggak ada ke sunnah atau kewajiban kumpul Idul Fitri itu nggak ada satu sawah. Nggak ada. Yang ada saling yang ada saling mendoakan di antara kita. Kalau kumpul saling memaafkan nggak ada. Ya, itu tradisi namanya uruf. Selama memang bukan sunnah, bukan wajib, ulama nggak nyalahin. Ya. Masa Idul Fitri maaf-maafan, tat? Kali dia belum ketemu udah lama. Kan long weekend kita beda. Kalau long weekend kita kan memang Idul Fitri, Idul Adha, sama malam tahun baru, betul? Di negara lain nggak ada. Kalau di Arab yang ramai ya Idul Adha. Di kita yang ramai Idul karena H-7+7 kan cuma di Idul Fitri. Long weekend. Kapan lagi kita manfaatin long weekend? Ini kan masuk kategori Faidah Farokta. Enggak ada masalah. Mumpung lagi pulang kampung nih. 14 hari nih libur gitu kan. Sekalian nemuin emak. Sama nemuin cangcing nih. Sama sekalian kita ziarah kubur. Secara umum mubah. Mubah boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh kan mubah jadi sunnah. Ini yang nggak boleh. Sampai kalau nggak kumpul Lebaran diomelin, dimusuhin sekeluarga. Nah ini masalah nih. Berarti itu udah ngewajibin kalau begitu. Nggak ada kewajiban pada yang sifatnya mubah. Duha aja sunnah diwajibin jadi bid'ah. Apalagi yang sifatnya mubah. Itu ma'uruf. Adah. Adah tuh bahasa kita adat. Al-adah. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu kadang jadi hukum. Makanya orang dulu suka bilang, tarkul adah adawah. Adat yang disepakati baik, ditinggalkan buruk biasanya. Kebiasaan kita ngumpul Lebaran, sekarang salah paham. Nggak mau ngumpul bid'ah, misalkan gitu ya. Mulai dari situ keluarga kita nggak ketemu. Padahal adat kita mirip, long weekendnya tuh waktu, betul? Udah, gara-gara kebiasaan orang dulu nggak kita pakai lagi, cikal bakal kehancuran nih. Kenapa? Karena kesebutan kita kumpul cuma tuh waktu. Ya nggak disalahkan, manfaatin. Karena kalau nggak tuh waktu kita kumpul, paling cuma di 3 tempat kita kumpul. Kalau nggak lagi kondangan, nguburin, sama emak sakit, betul? Baru kita pada ngumpul kalau udah begitu tuh. Akhirnya nggak asik. Kenapa sih nunggu emak kita sakit baru pada ngumpul saudara?
Pas udah ada ngumpul baru, ya Allah mama kenapa sakit? Kata mama, aku juga gak paham. Tuhan yang bikin sakit. Si Bontot datang goyang-goyang kaki mama, jangan sakit. Mak mau makan apa mak? Mak bilang mak, kata maknya, kemarin gue sehat lo gak tawarin. Kata begini baru tanyain sama anak lewatan lo pada. Gak usah ditawarin, gak usah ada yang nongol. Lihat rezeki mak no di pojokan bangku no, lihat. Ada kongguan. Ada pisang macam-macam no. Rezeki orang sakit datang sendiri. Heran, nunggu maknya sakit baru dipelok. Baru dipijitin. Ngonten mulu sih kerjaannya gitu lah. No, mumpung sehat datengin orang tua, cium tangannya, peluk. Mama mau apa mah? Bilang mumpung sehat. Dibawain, ini baru nunggu mak udah gemeter baru mau apa mak? Ya aku nggak mau apa-apa udah gemeter gitu. Ini anak udah kelewatan anak sekarang emang ya. Titel tuh nggak bikin kita baik. Kalah sama orang tua gitu tuh. Nggak betitel bangkainya ngasih waris. Anak sekarang repot dengan titel dandan mulu dandan. Bagi orang tua kagak. Gimana mau berkah hidupnya? Ya, ini jelas banget lah ini ayat jelas ya. Jadi Allah berikan balasan nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena memang orang tersebut kayak ahlul kitab yang berimannya sepocel-pocel. Nggak gampang nerima dengan kebenaran. Kasusnya kan gitu. Agama Yahudi nggak nerima agama Nasrani. Agama Nasrani dan Yahudi nggak nerima Islam. Padahal kalau mau ilmiah, bukankah Waraqah bin Nawfal bilang, Waraqah bin Nawfal itu pamannya Khadijah. Ketika ada sinyal kenabian, kata Waraqah, kalau seandainya ya masa kenabian itu datang, aku masih hidup, akulah yang bakal mendukung dia. Itu ilmiah tuh. Ilmiah, kayak kita belajar. Ya, saya juga belajar, saya sekolah di Darussalam Gontor. Saya dapat semua pelajaran. Saya belajar lagi. Alhamdulillah yang kita dapat ini mengislah yang ada. Tapi kan tetap ini anak tangga kita ada proses. Ya jangan berhenti belajar, terus belajar. Kenapa mesti terus belajar? Karena ada janji indah yang dijanjikan oleh Rasul. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Ini yang bikin kita nih kuat. Pengen belajar terus. Man salaka tariqan, orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu dituntut. Dia on the way, kalau bahasa kita OTW lah anak sekarang bilang. Lagi OTW ke musola Atin di Asem Baris. OTW-nya aja tuh dipastiin sorga. Apalagi nyampe ke lokasi. Majelis ilmu, majelis penjubur iman. Udah pasti di dalamnya ada ilmu dibagiin. Saling mengucap salam di antara kita. Duduk tahiyatul masjid. Silaturahmi, manjangin umur, banyakin rezeki. Ya Rob. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Saya tantang orang-orang yang suka lari-lari, warawiri tiap hari, yang gak ke majelis ilmu. Yang tantar nge-gym, katanya perutnya sampai kayak ada gabinnya, six pack gitu ya. Saya berani tantang, ayo kuat-kuatan di majelis ilmu gitu lah. Ya enggak mencibir mereka yang sehat, bagus lah ya, sehat itu bagus ya. Tapi kalau sehatnya menghindari kebaikan, enggak ada kebaikannya. Kadang-kadang kita kalah kuat sama orang tua kita yang udah dituntun gerayak geruyuk. Subuh bisa berdiri di sop paling depan. Orang tua udah gerayak geruyuk, jalan dituntun, subuh sop paling depan. Ini mana nih yang nge-gym? Yang badannya kaku sampai kayak wayang Arjuna, betul subhanallah. Yang kalau nunjuk bengkok dikit, kenapa ada sayapnya katanya. Yang ntar-ntar main padang. Subuh nggak kebagian di masjid, lu sehat dari mana? Ya, karena Anda nggak tahu kalau sehat itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ini yang bikin geleng pala orang-orang Parsi, orang-orang Romawi ini. Karena secara fisik orang Arab kalah gede sama orang Romawi. Kudanya aja kalah gede.
Perang Bunyanun Marsus. Ketemu mereka. Udah lebih banyak tuh Romawi, lebih bongsor dia punya badan. Arab lebih dikit, kecil ukuran badan. Bunyanun Marsus. Kan formasinya gitu kan. Aduh, gini. Ketutup. Tapi kok bisa menang? Karena rahmat Allah. Ini yang jangan dihilangi nih. Kan kita pernah bilang dulu, negeri kita buat ngelawan orang Belanda dulu susah. Canggihan senjata Belanda. Belanda pakai brand yang keluar sekali bisa 20 peluru, betul? Lah si Pitung cuma pakai golok, coba. Apalagi orang Jawa pakai keris, betul? Hitungan matematik juga nggak bakal bisa menang, udahlah ya. Tapi kok bisa menang? Atas berkat rahmat Allah. Tuh, baru didorong oleh keinginan luhur. Manusia boleh ingin, tapi penyebab rahmat jangan dihilangkan. Dalam semua. Kita punya Allah. Ini makanya hubungannya bagus sama Allah mesti dipertajam ini. Jangan disia-siakan gitu lah ya. Tayyib. Ya, jelas ya. Masya Allah. Kemudian dijelaskan di hal berikutnya An-Nisa ayat 60. An-Nisa ayat 60. Wa qawluhu ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada ayat yang Allah firmankan, Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan alladzina yaz'umun, orang yang menyangka, mengaku annahum amanu bima unzila ilaika, mengaku beriman kepada yang diturunkan melalui kamu, wa ma unzila min qablik, dan orang sebelum kamu. Ya jangan terkecoh nih. Karena nanti banyak orang yang kesannya beriman dengan apa yang Allah turunkan melalui kamu. Itu lipsting cuma di mulut doang. Kayak hari gini banyak anak muda ngonten hafal Quran. Innalladzina gitu ya. Atau baca tentang surat Maryam dan ada gini kan ngonten semua. Jangan terkecoh. Itu kan cuma hafalan. Agama kan bukan hafalan. Agama kan petunjuk, bukti. Coba lihat buktinya. Karena Allah pengen begitu. Dari dulu Muhammad, coba deh. Kamu perhatiin orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada Allah. Perhatiin aja. Begitu pula yakin dengan yang diturunkan sama kamu dan orang sebelum kamu. Coba lihat, perhatiin. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu lupa kalau Quran yang dia hafal, kalau syariat yang dia di atasnya itu sebenarnya adalah alat bantu yang Allah berikan kepada dia untuk dia bisa masuk surga. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan mereka dikatakan seperti keledai yang bawa buku. Bahkan dikatakan an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu ya binatang bermanfaat, dipotong dagingnya enak. Ya dia tetap bermanfaat walaupun dia orang kafir, ada dia kita tahu kesalahan. Balhum afdal. Tapi kata Allah yang dikhawatirkan dia lebih sesat daripada itu. Ya apa kesesatan yang nampak? Karena hilangnya fungsi Quran dalam hidupnya. Hilangnya fungsi syariat dalam hidupnya. Kayak tadi tuh, rugi banget punya orang tua enggak ke surga mah rugi banget. Begitu pula rugi banget punya suami ini perempuan gak ke surga, rugi banget. Ya Rabb, Masya Allah. Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila lahu udkhilil jannah min ayyababi syi'ti. Kamu tuh tinggal sholat 5 waktu aja udah. Gak usah ngomongin qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, istihara, gak usah. Udah 5 waktu rapihin. Somat sahroha, Ramadan sempurnain, utang bayar, jangan nunggu Sya'ban. Ini udah Jumadil akhir nih. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi, hati-hati 3 bulan lagi Ramadan kita. Utang bayar. Pahala Ramadan itu sebulan, bukan sepocel-sepocel. Bayar. Dipipil dari sekarang. Wahafazat farjaha, jaga aurat. Atohat zaujaha, tinggal nurut sama laki mumpung dia masih ada.
Habis laki kita nggak bermanfaat, nggak bermanfaat. Dia nanggung dosa lu nggak manfaat dari mana? Emang ada yang mau nanggung dosa situ? Cuma dia aja mau nanggung, betul kan? Jangan bilang nggak ada manfaat. Itu nanggung dosa tuh manfaat paling besar. Bicara nanti dia nggak ngasih nafkah lahir batin, itu masalah yang mesti didiskusiin. Dulu pernah, sekarang nggak karena sakit, lain cerita. Itu tinggal kesepakatan. Kuat terusin, nggak pisah, kan gitu ya. Tapi kalau bilang nggak ada manfaat, salah. Jangan kata ini suami yang siap nanggung dosa. Toke sama cicek aja ada manfaatnya, betul. Karena ada pahala matiin dia. Kalau manfaat secara umum kan cuma makan nyamuk doang, betul kan ya. Tapi kan pahala buat kita ada. Jangan bilang makhluk Allah nggak mendatangkan manfaat. Anda yang cerdas untuk berpikir memberi manfaat, bukan mengambil manfaat. Perhatiin deh Muhammad, perhatiin deh. Ini banyak orang nih yang mengaku yaz'umuna annahum amanu. Mereka menyangka mereka telah beriman. Bima unzila ilaika. Dengan apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Wa ma unzila min qablik. Pun yang diturunkan sama orang sebelum kamu. Perhatiin Muhammad. Perhatiin dah. Yang sok-sok alim perhatiin tuh. Yang merasa paling benar sendiri. Semua orang salah. Cuma dia yang benar. Lihat. Sampai orang beragama dihujat, dicaci. Itu di Sudan sekarang. La'nallah alal mukafiri al-kafirin. Ditarik jenggot bapak-bapak, dibakar manusia. Lihat. Yang katanya orang paling gitulah. Paling beragama. Memubarkan kajian sunnah dibilang radikal. Sunnah dibilang wahabi. Lihat. Kata Ibnu Asyakir. Darahnya ulama. Dagingnya ulama beracun. Allah bakal turun. Allah gak diem. Lihatin aja. Makanya saya paling pegel kalau ada orang Islam sudah ngaji, punya masalah rumah tangga, datang ke psikolog yang kagak ngaji. Aduh. Berani bayar juta-jutaan. Ustadz no ade gratis gak usah bayar. Tanya sama dia. Kenapa ke psikolog? Ada kemana? Allah, ada ibu-ibu datang ke saya malam-malam 8:30 malam pengen curhat masalah anaknya yang terkena LGBT karena konten XXX apalah di dalam sosial media dia yang anaknya ikutin, anaknya setengah autis. Ya, sempurna cuma ada inilah ya, autis kurang lebih lah, ADHD dan lainnya. Ini anak akhirnya cenderung dengan sejenis. Saya datang saya bawa ke psikolog biar ngomong sama psikiater dan ini anak gitu ya. Non muslim totonya diginiin. Emang ada masalah apa dengan LGBT? Nasib dah. Bodohnya kita berani bayar mahal ke begitu-begituan. Tapi kalau bicara ilmu, kajian bayar dikit rame. Padahal itu kajian bayar bukan buat jual agama, tempatnya nyewa. Mesti dibagi rata sama jumlah jamaah. Kok bisa seuzon sama guru? Hari gini anak sekolah, kajian bukan di sekolah. Bayar gak? Mulai besok sekolah gratis semua gitu. Ini kita kadang-kadang bodoh. Akhirnya datang ke tempat yang mungkin ngetren di psikiater dia terkenal. Malah anak sekarang makin jadi LGBT-nya. Tuh, mama lihat. Orang yang berilmu bilang, it's okay dengan LGBT. Nah loh. Ini banyak di kita ini banyak yang kayak begini nih. Kita nggak memuliakan ilmu, nggak nanya sama orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu nggak ngejual agama. Ya kalau memang urgent yang dibutuhkan, ya akan dia sampaikan yang diinginkan. Ya itu penting banget untuk kita paham. Jangan terjebak dalam kesalahan gitu loh. Masya Allah. Jelas ya. Jadi Allah firmankan begitu. Di ayat berikutnya. Di An-Nisa ayat 60 tadi lanjutannya itu. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna ayatahakamu ila tagut. Wa qad umiru ayakfuru bihi. Wa yuridu syaitan ayudillakum dhalalan ba'ida. Ini masuk nih pertanyaan tadi nih. Di situ setan berperan tuh. Baik setan golongan setan mutlak jin dan manusia. Mereka berperan, setan masuk. Mulai setan cuci ahlul bid'ah ini untuk yakin dengan bid'ahnya. Sehingga dibalik
orang yang melarang bid'ah dibilang musuh Islam. Orang yang melarang bid'ah dibilang menghancurkan agama. Dulu zaman dia belum ada, kita aman di kampung bikin dosa. Bid'ah, betul. Sekarang ada dia jadi musuhan kita. Begitu bahasa. Diputer balikin. Nabinya bilang kulu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nabinya yang ngomong. Sengaja dia bikin spanduk. Mudah-mudahan dengan bid'ah ini Allah kasih berkah kampung kita. Gede gak spanduknya? Gak ada. Mudah-mudahan dengan ritual bid'ah ini Allah berikan berkah buat kita semua. Amin. Tuh. Ya kita gak sebut nama bid'ahnya. Cuman secara umum begitu gitulah. Terjadi gak? Terjadi. Kalau sudah begitu, An-Nisa 115 yang maju. Nuwallihi ma tawalla. Akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Bahkan Allah permudah dia masuk ke dalam neraka jahanam. Makin pede dengan dosanya. Bahkan kalau perlu, pelaku bid'ah pun disambut di semua negara. Si pelaku bid'ah datang, yuk. Bid'ah bareng yuk. Gitu loh. Dan yakin bid'ah kita ini Rasul seneng, Rasul datang. Ya Allah. Habis dah. Anda pikir ketoprak, jadi kredok. Dikukus, jadi gado-gado, subhanallah. Habis bumbu boleh sama, cuma kan tetap beda ornamennya, betul? Baru ingat, hati-hati kata Nabi, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ta'rifu minhum wa tunkir. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah. Apa itu asap yang bikin remeng ketika kamu wafat, sahabat hidup, kemudian wafat, datang lagi sunnah yang remeng. Kata Nabi, akan datang kaumun min jildatina, sekelompok kaum yang kulitnya mirip dengan kita orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan ngomongnya pun sama ngomongan kita, bahasa Arab juga. Tapi dia berbuat sesuatu yang Nabi enggak ajarkan. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu bakal ngelihat yang dia sampaikan seakan-akan agama, cuma kamu ingkar. Terjadi. Ya, banyak keanehan yang dipertontonkan. Jadi akhirnya ini yang setan masuk ke situ. Diprovokasi nih orang-orang yang nanggung-nanggung dalam beragama. Percaya aja. Sampai segitunya. Sepiteng tempat katanya turunan Nabi itu dicium sama orang yang ngefansi, subhanallah. Saya ngeliat nih apa-apaan begini. Apa-apaan begini. Di mana iman kita? Ini ya nggak bisa lah. Ayolah kita mesti belajar. Karena waktu kita buat beribadah makin tipis nih. Kematian makin mendekat. Kalau kita nggak betul kita rugi. Waktu nggak berulang. Ayo manfaatin semaksimal mungkin buat mendapatkan kebaikan. Nah, ya. Bahkan dikatakan bahwa yuriduna ayatahakamu ila togut. Mereka memang pengen beragama dengan togut, dengan syariat yang dibuat selain Quran gitu loh. Dengan Tuhan selain Allah. Yakni sama pimpinan, sama kiai atau sama siapa gitu ya. Sehingga kalau Allah bilang begini, kata pimpinan bilang enggak. Kata Allah, Ramadan nih, misalnya Ramadan nanti nih. Allah bilang, kata Allah, "Faman syahida minkumus syahar falyasumhu." Ayat ya. Barang siapa menyaksikan bulan maka berpuasalah. Di situ kan suruh menyaksikan bulan. Kelihatan bulan. Cuma kata pimpinan kita mungkin lebih dulu lah ketimbang bulan. Coba. Mungkin enggak? Mungkin. Ini tahakamun ila togut. Quran bilang begini, dia bilang begitu. Kata Quran ini pencuri, koruptor, potong tangan. Oh enggak. Kita cuma memberikan hukuman 10 tahun. Ya sampai kapan juga enggak akan pernah hilang tuh koruptor. Bakal ada koruptor-koruptor baru nantinya. Kita cuma disuruh nontonin teknik penangkapan koruptor, bukan penghilangan korupsi. Polisi sekarang cakep bisa nangkap koruptor gitu ya. Kita disuruh nonton-nonton gituan tuh.
Bodohnya kita, wih bener ya. Nggak penting. Sekarang yang penting itu gimana korupsi nggak terjadi lagi. Potong tangan, selesai. Jangan diajak nonton teknik nangkep koruptor. Yuk bareng-bareng ngilangin korupsi. Itu yang penting gitu loh. Hari gini nih sosial media zebul hadarah. Bahaya sekali. Akhirnya kita cuma ngomong teknik. Ya bukan menghilangkan keburukannya. Allahu Akbar. Metode pendidikan modern ke anak-anak. Itu yang dibahas. Di dalamnya ada bisnis. Mulai pakai handphone, pakai tab, pakai laptop, pakai ini. Ini yang ditawarin. Intinya nih anak kepake gak ilmu. Ini yang mesti dibahas. Kenapa? Ilmu itu cahaya Allah. Enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Selain nih anak dididik untuk tahu cara belajar yang betul. Jangan ada ikhtilat laki sama perempuan. Tolong tuh bapak yang nyari rezeki buat bayaran bulanan juga kasih tahu. Ya setiap daging yang tumbuh di badan anaknya dari sesuatu yang haram, neraka lebih berhak, Pak. Takut sama Allah, Pak. Kan gitu. Jadi jangan sampai mereka seperti orang yang yuriduna ayatahakamu ila tagut. Waqad umiru ayakfuru bihi. Sementara Allah perintahkan jangan nurut sama tagut selain Allah gitu ya. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'idan. Disitulah setan masuk. Sengaja sama setan dibikin perbuatan bid'ah tuh banyak masa. Dibikin orang konser lebih penuh ketimbang orang ngaji di musola atin. Kalau perlu dukung, jaga, lindungi konser. Biar bernyanyi kita sekampung. Itu pengajian bubarin. Itu setan masuk ke situ. Bodohnya diiyakan. Konser maksiat LGBT nggak disalahkan. Kajian sunnah dikhawatirkan. Ya Rabb, ya Rabb. Begitulah kondisi kita. Ya, makanya ya sudahlah. Kalau sudah gitu balikin ke hukum asal. Ku angpusakum. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api. Karena kita nggak bisa merubah. Allah yang maha merubah nanti insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ustaz izin menanyakan dari YouTube Ustaz. Naam. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum suami mentalak 3 istri tetapi ingin kembali rujuk melalui mediasi dari pengadilan agama? Lalu pihak pengadilan agama menyetujui. Apakah rujuknya sah atau tidak? Ya, ini yang Anda bilang. Kita ini kadang-kadang nuntut ilmu enggak sesuai dengan koridor. Yang dibahas apa, yang ditanya apa dengan nyambung, bubar, betul? Jam setengah kita ngomong masalah bagaimana total dalam agama, pertanyaan di luar tema, hilang fokus. Tapi qadarullah, memang dia butuh jawaban, betul? Makanya Ustadz suka sengaja meluangkan waktu sebelum kajian ini, harapannya membahas di luar tema. Supaya masuk tema nanti kita belajar. Nah fungsi belajar itu, ya ini bertanya tentang yang dipelajari yang nggak dipahami. Oke deh, kita jawab. Jawabannya adalah tidak ada talak 3 dalam 1 kali talak. Dalilnya apa? Ayat Allah firmankan, at-talaqu marratain. Talak itu 2 kali. Talak 1, talak 2, talak 3 itu bain. Talak 3 bain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nanti pengadilan mengatakan bahwa tidak sah talaknya, naam sahih. Karena memang pengadilan agama tidak akan melegalkan talak 3 kecuali yang disifati talak 3 seperti khulu, membalikan mahar. Nah, itu membatalkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada talak 3. Talak itu 1, tunggu masa idah 3 bulan atau 3 kali masa suci. Sebelum 3 bulan dia mau rujuk caranya bagaimana? Bilang saya rujuk atau berhubungan intim. Batal sudah. Ya, makanya tapi sudah pernah talak berarti. Besok ribut lagi, terjadi lagi talak. Ya, dengan talak yang sah. Itu 2 berarti. Rujuk lagi, khalas. Yang berikutnya bain.
Bain itu nggak boleh balik kecuali si perempuan nikah dulu sama orang, si laki nikah lagi, ketika bercerai boleh balik nanti. Tapi nggak boleh disengaja, nggak diperbolehkan. Ya, makanya jagalah lisan kita dari ucapan kata talak. Ya, memang talak itu merupakan syariat, tapi solusi yang Allah berikan bukan tujuan. Nggak ada tujuan nikah talak tuh nggak ada. Itu mut'ah. Mut'ah itu tujuan nikahnya itu untuk cerai. 3 bulan, 2 bulan, setahun. Selama saya di sini itu mut'ah. Dan nggak boleh nikah niat itu nggak boleh. Ya, nggak ada nikah niat cerai. Masukin nanti mut'ah. Wallahu a'lam. Nah, barakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Bagaimana ketika suami dengan hasil nafkahnya tidak halal menurut Islam? Jadi kan termakan untuk istri dan anak, Ustadz. Kan sekarang sudah musimnya pencucian uang segala macam dengan tidak ada usaha, tapi rezeki dalam hal nafkah mengalir terus, Ustadz. Jazakallah. Inilah panjang cerita memang. Awalnya sering diingatkan perempuan, makanya kamu tuh dinikahi karena kamu tuh punya nilai. Ya, 5 liha. Perempuan mesti punya kerjaan, punya harga, punya nilai. Supaya jangan bergantung sama suami. Jadi kalau sampai suami memang berbuat sesuatu yang gak baik, rumah tangga gak hancur, tetap berjalan, cuma dia berhati-hati gak mau menerima nafkah dari uang yang haram. Hari ini kan karena banyak perempuan kan memang pasrah, dinikahi karena memang pengen dinafkahi, terkesan dia gak punya kemampuan untuk survive. Terjadi yang seperti ini, mau gak mau, habis kita gak punya kerjaan, jadi kan nunggu dana dari suami. Yang gak akan pernah bisa, walaupun darurat daging babi halal, berubah jadi daging sapi gak bakal. Halal karena darurat, ya cuma gak berubah nama. Sama dengan suami yang mungkin ngasih nafkah dari uang yang haram. Ya boleh-boleh aja gak punya kemampuan. Cuma kan tetap haram. Yang dikhawatirkan nanti tumbuh di badan anak kita dari uang yang haram. Dia gak dosa. Dia gak dosa nih anak. Cuma tidak ada kebaikan pada diri anak ini ketika dewasa nanti. Masya Allah. Jadi jangan main-main masalah kayak begitu. Orang-orang dulu pada paham masalah kayak beginian. Saya demi Allah, saya tanya langsung sama ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, mah, saya kan Subhani punya keluarga juga nih mah, punya anak. Ya. Jujur mah, gimana sih caranya bikin nih anak akur? Karena saya 4 saudara, 2 laki 2 perempuan. Sampai umur sudah di pala 5 semua begini, alhamdulillah nggak pernah ribut antar saudara, sekalipun nggak pernah. Gitu ya. Jadi kita nanya ke orang tua, gimana bisa ngedidik nih gimana ya? Dulu kita di gimana? Ya, orang tua simpel. Gak tahu ya, tapi yang pasti sih gak mau sembarangan dapat nafkah dari suami. Dulu suami kerja di luar negeri, gak tahu kerjanya apa. Udah deh, 50 tahun kita ngejahit buat anak-anak deh insya Allah. Yang halal yang masuk ke badan, itu orang dulu. Jadi tumbuh anak kita dengan sesuatu yang baik. Karena dikhawatirkan nanti kalau kita di posisi darurat terus, ya darurat tadi kan daging babi halal. Cuma kan gak berubah jadi daging sapi. Tetap haram hukumnya, efeknya pasti buruk. Itu yang dipentingkan. Makanya perempuan sejak awal mau menikah, tolong perempuan tuh punya nilai. Sekolah yang tinggi perempuan. Kalau memang gak mau tinggi-tinggi, banyak kursus yang bisa survive. Dagang, bikin kue, masak atau apa nanti. Ya tolong perempuan punya kebiasaan. Sehingga kalau nanti dia melihat qadarullah diuji sama suami yang gak jelas nafkahnya, kamu punya sikap. Ada izah. Jangan bucin, perempuan jangan bucin, jangan jadi budak cinta. Modal nangis, pengen ditambahin bulanan, cemen banget ya. Jangan, perempuan tuh mutiara. Oh bukan plastik main-main, bukan mutiara. Mutiara dicangkang saja meling-meling warnanya. Keluar dari cangkang diikat sama perak sama emas, perempuan tuh berharga. Jangan perempuan gak punya harga. Didik anak-anak kita perempuan punya kebiasaan. Supaya nggak terjadi seperti ini nih. Ya kalau sudah terjadi ya perempuan kan aman. Kalau sudah nikah suami yang nanggung dosa, betul?
Cuma tadi tidak akan pernah bisa daging babi berubah jadi daging sapi, itu masalahnya. Wallahu a'lam. Nah. Tentang hukum Islam harta waris, Ustaz. Keluarga suami membagi harta waris tidak sesuai syariat Islam. Kami sudah menyarankan. Apakah kami berdosa menerima harta waris tersebut? Enggak lah. Ya, terima waris. Cuma memang dia berdosa karena enggak sempurna warisnya. Kenapa sih enggak dipanggil notaris? Kan udah ada hukum waris dari notaris nanti. Dijelaskan sama ahlinya. Ya. Ini jangan diakal-akalin lah masalah waris. Makanya saya paling enggak mau jawab waris di kajian. Karena timbulnya fitnah nanti. Udah, panggil notaris satu, ngomongin waris selesai. Datang ke kantor urusan agama. Waris sudah disampaikan di situ semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa saja fungsi masjid selain buat sholat Ustadz? Ya namanya aja masjid, makanun li sujud, tempat sujud. Tapi kan secara umum Nabi mengatakan, warajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bagaimana supaya terikat dengan masjid? Aktivitas yang banyak. Ada musyawarah, ada kajian, ada apa? Ya menuntut ilmu, tahsin, tajwid. Pokoknya semua hal yang halal yang disyariatkan yang bisa mincut hati orang. Tapi tetap la masjidun usis ala taqwa min awwali yaumin. Sejak berdirinya ini masjid karena ketakwaan kepada Allah. Balikin ke hukum asal, masjid didirikan untuk sujud tentunya. Karena marbot melarang orang musafir istirahat. Ya kan larangan ada sebab. Karena mungkin musafir jorok. Ya ada aturan main, silakan istirahat di depan, jangan dalam masjid. Karena gara-gara ente ngiler, bau nih karpet. Orang sujud gak berani lama nanti gara-gara iler ente itu. Sementara sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya kan ketika sujud, gara-gara tuh iler jadi gak lama kita sujud, betul? Marbot pengalaman ngomong kayak gini punya jam terbang. Jangan pengen gratisan mulu, tuh marbot dibayar, masjid ada dana yang pengen kita. Ya silakan dikasih kok di luar di mana gitulah. Tentu hukumnya ini timbul karena memang pengalaman ya. Kita sering kok, saya juga ada masjid kan di Bogor. Kalau kita nggak keras, itu ada orang numpang buang air nggak disiram, kencing nggak disiram, kita suruh diem. Masuk dong bab fikih, mencegah keburukan lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan, darul mafasid dong. Bikin aturan nggak boleh. Gak boleh, atau memang kalau kita punya dana ya siapin orang yang bersih-bersih. Cuma orang kita nih astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disiapkan air saja dirusak tempat airnya. Ya, jadi benar-benar Allahu Akbar. Ya kesadaran kitanya yang kurang. Ya wajar lah kalau sampai marbot bilang kayak begitu, udah capek dia mungkin bersihin karpet. Nah, ya. Terkait dengan hadis yang berbunyi, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Terus, jauhilah perkara yang baru. Apakah amalan yang baru yang diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasul wafat adalah termasuk bid'ah? Lah, makanya yang tuntas baca bukunya nih. Ya. Dalam buku tersebut yang Anda baca, ada beberapa paragraf yang kalau antum perhatikan, Nabi mengatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Baliklah ke sunnahku dan sunnah para sahabatku. Di sinilah ulama menyimpulkan khulafaur rasyidin tidak ada yang maksum, tapi ijma'nya maksum. Ya. Jadi kalau sampai Ali menunda orang yang membunuh Utsman untuk dihukum, ya bukan bid'ah, bukan. Ali tahu akan menghukumnya dengan masa, karena masih ada yang lebih penting untuk diselesaikan. Yang gak sabar namanya siapa? Ibnu Muljam. Orang Islam yang dibilang Khawarij membunuh Ali. Nah, kita mesti paham tuh. Ternyata memang di zaman itu juga sudah ada orang yang mengkafirkan para sahabat. Padahal ijma'nya maksum. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sholat tarawih 23 rakaat dilaksanakan saat zaman Umar? Kan Umarnya enggak. Umar 11. Ya di zaman Umar ada yang 23. Ini menandakan bahwa Umar meyakini minimal 11, maksimal tak terhingga. Yang cerdas dong kita memahaminya. Ya. Jadi silakan yang mau 23, lebih aja gak apa-apa. Sholatul lail masna-masna, sholat tarawih 22-22.
Kalau witir beda, ganjil. Bukan penutup, ganjil tuh 1, 3, 5, 7 tuh ganjil. Di luar tarawih beda kan. Makanya nanti ada kaitan witir dengan tarawih ada. Kenapa ente kok nggak sholat witir sekalian sama imam? Anu witirnya malam pengen nambah, bodoh. Kok bodoh Ustaz? Ya iyalah. Lawang hadis yang mengatakan orang yang sholat tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ngapain lo nggak bareng imam? Nggak, anda pengen nambah. Bodoh banget. Selesaikan aja dulu witir sama imam. Next kita bangun malam mau nambah silakan tanpa witir. Bukan tat. Anda kalau udah selesai witir sama imam pulang, Anda suka bangun malam tat. Terus ngapain Anda bangun tat? Ya ngapain nanya gua ngapain? Apa Anda gede lu mau ngapain deh? Saya nggak paham betul. Iya mau ngapain? Mau baca buku boleh. Mau ya boleh. Saya nggak paham. Assalamualaikum. Apa Ustaz, bagaimana cara mendidik istri agar mempunyai sifat qanaah? Bini ente anda yang buyang Ustaz. Didik dong, yang tegesan dikit, laki yang greget ngapa sih? Udah ditanggung dosa, dapat nafkah lahir batin, tinggal ngelayanin masih susah juga mak, ganti yang baru aja dah ya. Wallahu alam bisawab. Ya sabar. Perempuan tulang rusuk yang bengkok, ya. Jangan dipaksa lurus, patah resikonya. Allah nggak ciptain perempuan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Cakep ya, Masya Allah. Ya. Ya semoga manfaat yang disampaikan insya Allah. Ya minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan Jamila jaga ukhuwah di antara kita. Kita lanjutkan kajian kita di musola kecil di pojokan Duren Sawit, namanya Darul Muqarrabin insya Allah, buat membahas masalah menjemput taubat sebelum terlambat. Yuk kita jemput taubat kita sebelum terlambat. Jaga ukhuwah, semoga manfaat insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.